ini di Museum Danar Hadi saya sebagai asisten manajer dan asisten kurator ya. Jadi konsep yang digunakan di Museum Batik Danar Hadi itu penataannya koleksi berdasarkan tema batik pengaruh zaman dan lingkungan. Batik the impact of time and environment. Ada 12 ruang untuk mendisplay koleksi kami yang jumlahnya 1.253. Jadi museum kepunyaan Bapak Haji Santoso Dullah ini itu museum pribadi. Jadi ini adalah passion beliau kepada batik, passion beliau kepada kecintaannya terhadap budaya Solo. Makanya beliau membuka museum pribadi. Nah, ini Bu, ngomong-ngomong tentang Museum Batik Danar Hadi ya Bu ya, itu pertamanya menggagas untuk mengoleksi batik itu kenapa sih Bu awalnya? Ya, jadi saya beruntung, saya kan sudah hampir 22 tahun nih di Museum Batik Danar Hadi. Jadi dulu saya kan background-nya Fakultas Hukum ya Mbak Fia. Saya kesasar jadi sebetulnya saya kesasar. Tapi kesasar yang indah gitu. Kalau kata anak-anak milenial itu kesasarnya indah gitu ya. Jadi penggagasnya itu Bapak Santoso Dullah almarhum, owner dan founder dari PT Batik Danar Hadi. Beliau kan mendirikan Danar Hadi sejak tahun 1967 dan memang beliau berasal dari keluarga batik ya. Eyang buyutnya itu salah satu pendiri Sarekat Dagang Islam di Kota Surakarta di Lawean. Kemudian eyangnya itu salah satu pendiri koperasi batik Batari. Nah, setiap hari Pak Santoso kan beliau ikut eyangnya, jadi nggak ikut ayah ibunya, tapi kalau bahasa Jawa itu ngenger sama eyangnya. Dari sejak SD ikut eyangnya. Setiap hari lihat orang batik, setiap hari lihat orang ngecap, setiap hari lihat mereka yang mengerjakan terkait batik, berinteraksi, berbicara. Keinginan tahu anak kecil itu kan tinggi pasti ya. Nah, beliau merasa ingin meneruskan usahanya. Maka berdirilah Danar Hadi di tahun 1967. Pak Santoso ini bersahabat dengan almarhumah Ibu Suryanto. Ibu Suryanto itu sebelum di Danar Hadi, beliau menjabat Kepala Balai Pengembangan Batik di Yogyakarta. Pak Santoso sering datang ke Balai Batik untuk bertukar pikiran mengenai pewarnaan, mengenai pola batik. Dari mana saya tahu? Karena Ibu Tuti Suryanto itu ibu saya. Jadi saya waktu itu belum tertarik batik, tapi anak SMA kan lebih tertarik. Zamannya saya itu The Police gitu ya, dengerin itu ya. Jadi saya nggak tertarik sama sekali. Ibu cerita ya cuman masuk kanan keluar kiri gitu ya. Nah akhirnya setelah ibu pensiun, ibu diminta bergabung, Bu Tuti Suryanto pensiun diminta bergabung dengan Pak Santoso menjadi kurator Museum Batik Danar Hadi dan bersama-sama mengkurasi koleksi-koleksi Pak Santoso, memikirkan temanya apa sehingga penataannya tidak membosankan. Karena menurut Pak Santoso, gimana sih caranya biar generasi muda itu bisa tertarik memasuki museum? Berarti kan harus tidak monoton, baik tentang koleksinya, baik tentang pemandunya, maupun alur ceritanya, serta aksesorisnya ya. Jadi itu harus terkombinasi menjadi satu. Karena untuk Pak Santoso Dullah, batik itu najas komoditi untuk dijual. Kami, Danar Hadi itu punya kewajiban moral untuk melestarikannya. Maka dengan kemampuan semaksimal mungkin, Pak Santoso mendirikan Museum Batik Danar Hadi yang biayanya itu dari uang kami sendiri. Karena private, ya kan. Maintenance-nya kan bisa bayangkan Mbak Bia. Tiket masuk di museum ini kan yang umum 35.000, pelajar 15.000. Membiayai ruangan 12 ruangan, pemeliharaan kain, AC, listrik, gaji, dan macam-macam itu tidak akan tercukupi.
Tapi Pak Santoso tidak hanya melihat ke situ, cukup apa tidaknya, tapi beliau menyampaikan kepada kami semua, terutama kita ini punya kewajiban, kalian yang muda punya kewajiban untuk melestarikan dan juga mengembangkan batik. Baik. Jadi selama ini Ibu Asti itu udah 22 tahun ya Bu ya mengelola museum ini. Ya, sekarang 21 lebih ya, mau 22. Hampir 22 tahun. Nah mungkin Bu bisa diceritakan mungkin ada nggak sih yang koleksi mungkin paling berharga atau mempunyai cerita menarik yang di dalam museum itu Bu? Jadi di dalam museum, kain yang boleh masuk museum, kain yang boleh dimuseumkan, itu kan kalau umurnya sudah 50 tahun ke atas. Ya. Jadi kain batik yang umurnya 50 tahun bisa masuk museum. Pak Santoso ini mengkoleksi kainnya tentu saja sudah dari tahun 67, selain mendapatkan juga dari warisan dari kakek neneknya ya, ada batik Sudagaran namanya, dan juga beliau beli dari lelang di luar negeri. Di museum kami itu ada batik yang dibuat pada masa penjajahan Belanda. Padahal masa penjajahan Belanda itu 1840 sampai 1945-an ya. Bayangkan sudah berapa ratus tahun. Nah, itu koleksi yang sangat berharga karena belinya saja dilelang. Berarti kan harganya sangat tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.